keutamaan di dalamnya. Namun menjadikan ucapan Jum'ah Mubarakah sebagai tahniah, sebagai ucapan-ucapan yang dengannya seorang membiasakan itu di setiap Jumat. Ini adalah perbuatan yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi, oleh para salafus soleh. Termasuk di antara bid'ah di dalam agama. Sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Rayas Ar-Rayas hafizahullah ta'ala. Beliau ketika membahas hal ini, alasannya adalah karena beri uang kepada orang yang suka minta-minta, jangan diberikan. Semua kita nggak tahu dia sholat apa tidak. Kadang-kadang dia memang kerjaannya minta-minta. Orang yang meminta-minta datang kepada kita di permukaan bumi ini, kita beri, bukan kita curigai. Hati-hati. Nah, kalau kita kasih di rumah kita, nanti dipanggil teman-temannya, datang ke rumah kita. Belum tentu juga mereka adalah orang yang baik. Kita sudah mulai dididik oleh manusia sekarang untuk mencurigai orang yang datang meminta-minta, sementara Allah menyuruh kita memberi. Banyak teman-teman kita yang susah, kita datangi ke rumahnya, berikan. Manfaat berlipat ganda ganjarannya daripada orang-orang di pinggir jalan yang nggak sholat, yang nggak puasa diberikan. Seperti yang antum belum pernah memberi peminta-minta di jalan itu 50.000. Pernah belum? Ya paling 10.000. Jangan diberikan. Kita beri. Jangan diberikan. Allah menyuruh kita memberi. Jangan diberikan. Kita beri. Jangan diberikan. Dan sekarang Yaumun Mubarak. Yaumun Mubarak itu adalah identik dengan Yaumul Jum'ah. Kemudian prinsip yang ditawarkan oleh Muhammad Shaleh Al-Munajjid, apakah tidak ada dasarnya atau ada dasarnya? Ternyata ada. Dasarnya apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tal'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati. Yang mana paling baiknya hari yang dimana matahari terbit, yaitu yaumul jum'ati, hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu ulasan apakah memang benar istilah Jum'ah Mubarakah itu tidak ada dalilnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustadz Salafi. keutamaan di dalamnya. Namun menjadikan ucapan Jum'ah Mubarakah sebagai tahniah, sebagai ucapan-ucapan yang dengannya seorang membiasakan itu di setiap Jumat. Ini adalah perbuatan yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi, oleh para salafus soleh. Termasuk di antara bid'ah di dalam agama. Sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Rayas Ar-Rayas hafizahullah ta'ala. Beliau ketika membahas hal ini, alasannya adalah karena di sini perlu kita ulas secara detail apakah ada dalil atau tidak. Kalau memang ada dalil, berarti Ustadz Salafi yang minim referensi dan juga minim dalil. Jadi seperti itu. Langsung saja mari kita buka. Ada satu redaksi dari ulama atau tokoh dari Saudi Arabia, kurang lebihnya seperti itu. Namanya beliau adalah Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Jadi saya menjawab apa yang menjadi prinsip atau apa yang menjadi statement dari Ustadz Salafi. Saya tidak perlu menjawab dengan kitab dari para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi saya akan menampilkan redaksi yang disampaikan oleh beliau Muhammad Shaleh Al-Munajjid terkait dengan Jum'ah Mubarakah atau Jum'ah Mubarak atau Yaumul Jum'ah Mubarak. Dalam kitab beliau, redaksinya sebagaimana berikut. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak wa lailatul qadri wasafahallahu ta'ala bi annaha lailatun mubarakah. Telah datang kepada kalian yaitu Ramadan, yang mana Ramadan tersebut adalah bulan yang diberkahi. Dan kemudian juga walailatul qadri, lailatul qadar, malam qadar,
yang mana Allah mensifati malam tersebut sebagai Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi. Sebagaimana ayat Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, Ad-Dukhan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, Al-Qadar, wa kadzalika yaumul jumu'ati fa innahu yaumun mubarakun, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsun yaumul jumu'ati wa huwa kadzalika yaumun mubarakun fil usbu'. Jadi ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah terkait dengan masalah Syahrun Mubarak. Syahrun Mubarak itu identik dengan bulan Ramadan. Dan kemudian Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi, identik dengan Lailatul Qadar. Dan sekarang Yaumun Mubarak. Yaumun Mubarak itu adalah identik dengan Yaumul Jum'ah. Kemudian prinsip yang ditawarkan oleh Muhammad Shalih Al-Munajjid, apakah tidak ada dasarnya atau ada dasarnya? Ternyata ada. Dasarnya apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati. Yang mana paling baiknya hari yang dimana matahari terbit, yaitu yaumul jum'ati, hari Jumat. Wa huwa kadzalika yaumun mubarakun fil usbu', dan juga hari Jumat tersebut termasuk hari yang diberkahi di setiap minggu. Dari hadis ini Shalih Al-Munajjid atau Syekh Shalih Al-Munajjid memberikan istidlalul hukmi atau istinbatul hukmi terkait dengan istilah Jumat Mubarakah atau Yaumul Jum'ah Mubarak dengan hadis khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ati. Berarti hadis ini sebagai referensi bahwa istilah Yaumul Jum'ah Mubarak atau Jum'ah Mubarakah itu memang benar-benar ada dalilnya. Dalilnya apa ya? Hadis ini yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam hadis ini kok tidak ada tampilan barokah? Ya karena dalam istidlalul ahkam itu ada 2 istilah ya, atau ada 2 opsi dalam menelurkan persoalan atau menelurkan hukum. Ada teks yang sharih, ada teks yang ghairu sharih. Yang ghairu sharih itu banyak kerangka, ada yang tadhumuniyah, ada iltizamiyah. Lah hadis ini memang tidak secara sharih menyatakan bahwa ada istilah barokah, tapi ini termasuk mantuk ghairu sharih, bisa dikatakan iltizamiyah ataupun tadhumuniyah. Ya kurang lebihnya seperti itu. Silakan Anda kontekstualkan sendiri apa masuk dalam iltizamiyah atau tadhumuniyah. Tapi yang jelas Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid sangat berani sekali dan sangat tegas bahwa Yaumun Mubarak yang kita orientasikan kepada hari Jumat, bahwa diberkahi, bahwa itu memang berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika tidak sepakat dari golongan Salafi, silakan Anda kritik yang bernama Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, ulama atau tokoh dari Saudi Arabia. Tapi kita tahu ya bagaimana pola pikir dari Shalih Al-Munajjid. Ya tak perlu saya ungkap dan buka lebar, tapi memang sudah tidak asing lagi ketika ada Muhammad Shalih Al-Munajjid, itu kiprahnya seperti apa, dan harokahnya seperti apa, dan pemikirannya seperti apa, Anda cek sendiri. Tapi yang jelas, apa yang menjadi prinsip dari kalangan Salafi, ini sudah terbantahkan dengan tokoh atau ulama yang dari Saudi Arabia, yaitu Muhammad Shalih Al-Munajjid, berdasarkan redaksi yang ditulis oleh beliau. Berdasarkan hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ati, bahwa paling baiknya hari yaitu adalah hari Jumat. Sehingga ketika dikatakan paling baiknya hari, maka layak dikatakan yaumul jum'ah mubarak atau jum'atun mubarakatun.
Ini berdasarkan apa yang disampaikan Sholeh Al-Munajjid. Ini bukan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah ya, tapi dari kalangan ulama atau tokoh yang ada di Saudi Arabia. Karena mereka yang berkomentar, yang sependapat dengan kelompok Salafiyah, saya itu ya dituduh, wah anak kecil kok mau membantah dari ulama Saudi Arabia atau Madinah dan Makkah. Saya itu tetap meyakini bahwa Madinah dan juga Makkah itu merupakan spesial, daerah spesial. Tapi ya kita tahu bagaimana kehidupan ulama-ulama di sana, pola pikirnya bagaimana ketika menjelaskan tentang hadis baginda Nabi. Ternyata kebanyakan mereka memahami teks lahiriah, tidak memahami bagaimana substansi yang sebenarnya, baik tersirat maupun tersurat. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya kepada kelompok Salafi, ketika tidak sepakat silahkan komentari. Muhammad Sholeh Al-Munajjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.